Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Welcome back with me in our English lessons. Our today lessons we're going to talk about future forms. Future forms atau future tense itu ada 4 jenisnya. Yang pertama simple futures, yang kedua future continuous, yang ketiga future perfect, dan yang keempat future perfect continuous. Tapi khusus untuk hari ini kita hanya akan membahas simple future. Oke, simple futures adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Jadi dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk base forms dari tense. Itu yang pertama past, yang kedua present, yang ketiga futures. Kalau past ini membahas kejadian di waktu lampau, present membahas kejadian di waktu sekarang, dan futures membahas kejadian di waktu yang akan datang. Futures inilah nanti yang akan kita bahas. Bentuk tense ini merupakan salah satu tense paling dasar dan sering digunakan dalam penulisan maupun percakapan bahasa Inggris. Bentuk tense ini, simple futures ini dikenal identik dengan kata will atau be, going to. Tapi yang kita bahas sekali lagi itu simple futures dengan penggunaan will plus verbs pertama. Oke, rumus form atau formula dari simple futures itu dibagi 3. Yang pertama afirmatif atau kalimat positif, itu polanya subject plus will plus verb pertama plus object. Contohnya, they will take school examinations next month. They ini subject, will ini pola dari rumusnya, take ini kata kerja pertama, dan school examinations ini object. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Contoh yang kedua juga seperti itu, Budi will take. Ketiga, John will join. Dan keempat, Joko Widodo will visit Irian Jaya tomorrow. Bentuk kedua dari simple futures itu kalimat negatif, sama sebenarnya dengan kalimat positif. Bedanya kalau kalimat positif subject will plus kata kerja pertama langsung. Kalau yang negatif itu ada kata not di antara will dan verbs pertama. They will not take. Budi will not take. Jadi ada kata not untuk kalimat negatif. Yang ketiga, simple futures bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Ini jauh lebih mudah dari yang negatif, karena yang interrogatif ini sama seperti yang positif, hanya bedanya kalau yang positif itu subjek duluan baru will plus verb pertama dan objek. Kalau yang future interrogatif ini will duluan baru subjek, verb pertama dan objek. Contohnya, will they take school examination? Will Budi take? Will John join? Atau will Joko Widodo visit? Jadi bedanya kalau yang positif itu subject plus will, kalau yang negatif itu subject plus will plus not, kalau yang interrogatif itu will plus subject. Cukup sekian penjelasan simple futures karena nggak banyak sebenarnya, jadi fokusnya itu cuma satu. Simple futures itu fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di waktu lampau, biasanya perencanaan secara spontan. Ada 3 bentuknya simple futures. Yang pertama kalimat positif, polanya subject plus will. Yang kedua
negatif, polanya subject plus will plus not. Yang ketiga interrogatif, polanya will plus subject. Nah, di sini ada bentuk pertanyaan, ada latihan. Nanti kalian diminta menjodohkan kolom yang pertama dan kolom yang kedua, alfabet dan nomor di situ. Nanti Mister kirim di Google Classroom. Thank you for your attention. Mister harap apa yang Mister sampaikan di sini bisa berguna untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, kontak Mister langsung. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.